Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut untuk belajar Sirah Nabawiyah di part ketujuh. Ya, kita melanjutkan hadis Nabi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa faj'alani faj'alani min khairi firaqihim wa khairil fariqaini thumma takhayyara al-qabail faj'alani min khairi qabilatin thumma takhayyara al-buyut faj'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikanku dari sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan, kemudian memilih beberapa kabilah lalu menjadikanku dari sebaik-baik kabilah dan memilih beberapa keluarga lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka. Dan aku adalah sebaik-baik diri dari sebaik-baik keluarga di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setelah anak-anak Adnan menjadi banyak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab. Masing-masing mencari tempat yang strategis dan daerah yang subur. Abdul Qais dan anak-anak Bakar bin Wa'il serta anak-anak Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sya'ab bin Ali bin Bakar pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il menetap di berbagai penjuru Yamamah, membentang hingga ke Bahrain. Taglib menetap di Jazirah Efrat dan sebagian anak keturunannya bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Basrah. Bani Sulaim menetap di dekat Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran Madinah hingga ke Khaybar. Di bagian timur Madinah dan penghujung Hurrah, Saqif menetap di Taif, Hawazin di timur Makkah, antara Makkah dan Basrah. Bani Asad menetap di timur Taima dan barat Kufah. Di antara mereka dan Taima ada perkampungan Butur dan Toye. Sedangkan jarak dari tempat mereka ke Kufah bisa ditempuh selama perjalanan 5 hari. Zubian menetap di dekat Taima hingga Hawazin. Di Tihama ada beberapa suku Kinana. Sedangkan di Mekah ada suku-suku Quraisy. Mereka berpencar dan tidak ada sesuatu yang bisa menghimpun mereka hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang telah menyatukan mereka dan membentuk satu kesatuan yang bisa mengangkat kedudukan mereka. Baik, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Selagi kita hendak membicarakan masalah kekuasaan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, berarti kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, imarah, ya, agama dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi eksternal saat kemunculan Islam. Para penguasa jazirah ketika terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian. Satu, raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Dua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Mayoritas di antara mereka memiliki kebebasan tersendiri. Bahkan boleh jadi sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota. Sekarang kita kenal raja-raja Yaman. Suku terdahulu yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Sabah. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, abad-abad sebelum Masehi,
abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Raja-raja mereka saat itu bergelar Makrib Sabah dengan ibu kotanya Sarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat diketahui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Kharibah. Pada zaman mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib yang sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Sabah ini meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. Sejak tahun 650 sebelum Masehi hingga tahun 110 sebelum Masehi, pada masa-masa itu mereka menanggalkan gelar Ma'rib dan hanya dikenali dengan raja-raja Sabah. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai ganti dari Sarawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari Sana'a ke arah timur. Sejak tahun 1000, maaf, Sejak tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi, pada masa-masa kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Sabah dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti menjadi Dhafar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itulah mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut, sebagian akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini pertama. Sebab lainnya karena bangsa Romawi menguasai jalan-jalan perdagangan lewat laut. Setelah mereka dapat setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, bagian Hijaz utara. Sebab lainnya lagi adanya persaingan antara kabilah-kabilah di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarnya keluarga Qattan dan mendorong mereka untuk berpindah ke negeri Syasyah. Sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman, pada masa-masa itu sering diwarnai kekacauan, keributan, revolusi, peperangan antar suku yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi orang luar. Hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi pula, orang-orang Habasyah bisa merebut Yaman pada awal tahun 340 Masehi yang justru disibukkan persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi. Tetapi kemudian bendungan Ma'rib jebol hingga menimbulkan banjir besar seperti disebutkan di dalam Al-Quran dan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan ambruknya peradaban mereka dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Dzunwas, seorang Yahudi memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi para pengikut agama Isa Al-Masih dari penduduk Najran dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi. Karena mereka menolak, maka Dzunwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan yang dimotori Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Ada 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah yang turun dan mereka menguasai Yaman untuk kedua kalinya, yang dikomandani Aryad pada tahun 525 Masehi. Aryad bercokol di sana hingga dia dibunuh Abraha, anak buahnya sendiri. Dan dia menggantikan kedudukan Aryad di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah.
Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan penunggang gajah. Setelah peristiwa gajah ini, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Dengan kerjasama ini mereka bisa mengusir orang-orang Habasya dari Yaman hingga mereka memperoleh kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi yang dipimpin Ma'di Yakrib bin Safdi Yazan al-Himyari. Kemudian mereka mengangkatnya menjadi raja di sana. Ma'di Yakrib masih mempertahankan sejumlah orang dari penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai prosesinya, yang justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka bisa membunuhnya dan kematiannya pupuslah sudah dinasti raja dari keluarga Ziyazan. Setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sana'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman dan era kepemimpinan mereka yang terakhir atas Yaman adalah Bazan yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir sudah kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.